Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqni amin. Jadi di sini kita akan coba membahas kembali terkait praktikum materi yang membahas introduction to MPLS ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya karena baru sempat buat video untuk praktikumnya. Oke, jadi singkatnya MPLS itu adalah sebuah teknologi ya, teknologi yang mana dia tujuannya untuk mempercepat penyampaian paket pada jaringan backbone gitu ya. Yang kerjanya itu dia singkatnya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi circuit switch dan paket switch. Jadi kenapa dia lebih cepat, lebih unggul? Karena dia menggabungkan teknologi layer 2 dan layer 3. Singkatnya kayak gitu aja, teknologi switching dan teknologi routing. Oke. Sebelumnya paket-paket teruskan dengan protokol routing seperti OSPF, ASS, BGP atau MUNRIP. Nah, ya, itu yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan MPLS, maka ketika paket lewatin router jaringan backbone MPLS kita, yang dilihat paket itu bukan header dari IP-nya lagi, tetapi header dari label gitu ya. Dia akan membuat label baru gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Lanjut. Singkatnya jadi MPLS ini adalah menyelipkan header ya, menyelipkan paket header di antara paket header layer 2 dan layer 3 seperti ini ya, seperti di gambar diagram di slide gitu ya. Oke, kita bahas cuma singkat-singkat aja. Kemudian ada komponen-komponen di jaringan MPLS. Komponen-komponennya itu terbagi tiga, ada LIR atau layer label edge router, atau biasa teman-teman lapangan sih biasanya nyebutnya PE router gitu ya, PE router. Jadi PE router ini adalah router yang paling ujung gitu, yang dipunyai ISP yang langsung terkoneksi dengan customer gitu. Kemudian ada LSR, label switching router atau P router. Jadi kalau P router ini dia nggak terkoneksi dengan CE, tapi dia tugasnya hanya melakukan swap label aja, meneruskan paket aja gitu. Kemudian ada CE. Kalau CE ini adalah customer edge router. Jadi router yang ada di tangan customer gitu. Maksudnya bukan tangan sih, maksudnya yang ada di kantornya customer gitu ya. CE, perangkat customer. Nah, kita menjalankan MPLS itu di PE router ataupun P router kalau misalkan ada P router gitu. Tidak menjalankan MPLS di CE. CE hanya tahu ya udah kasih IP aja gitu. Singkat aja ya. Oke, contoh seperti ini. Tiga ini punya ISP ya. R2, R3, R4 ini punya ISP. Ini R1 dan R5 punyanya customer. Jadi R1 itu customer edge, R5 customer edge. Kemudian R2 ini adalah router PI dan router 4 juga PI. Nah, router 3 adalah router P gitu. Karena dia nggak terhubung langsung dengan router CE. Itu hanya penamaan aja gitu. Nah, kemudian untuk menjalankan SPF-nya, backbone-nya ada di sini. Nah, CE nggak perlu menjalankan apapun gitu. Di router ini banyaklah teknologi, bisa ada MPBGP, bisa VRF segala macam. Kemudian untuk menjalankan MPLS ini terdapat dua jenis protokol yang berjalan itu. Minimal ada dua jenis protokol. Yang pertama ada IGP, Interrogative Protocol, dan LDP. Jadi IGP itu kita harus menjalankan routing seperti OSPF, kemudian RIP, ataupun yang lain-lain. Tujuannya agar bisa menjangkau router-router lainnya. Dan LDP adalah untuk melakukan switchingnya, label switchingnya gitu ya, melakukan pelabelan MPLS yaitu menggunakan protokol LDP. LDP digunakan untuk mendistribusikan label ke node atau router yang menjalankan MPLS. Kemudian protokol BGP digunakan untuk menjalankan MPLS service seperti MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN, dan lain-lain. Itu akan dibahas di pertemuan berikutnya, service pada MPLS. Oke, langsung aja kita ke studi kasus. Jadi contohnya di sini hanya 3 router ya. Ini nggak ada router C. Kita hanya ada punya router backbone ISP aja, atau nyebutnya ini apa ya? Pi aja ya, Pi router aja ya. Karena di sini nggak ada
router customer. Jadi kita cuma buat jaringan backbone, cuma ngelabelin interface-nya. Oke, untuk konfigurasinya, pertama kita harus menjalankan routing IGP. Ya, kita menggunakan router OSPF di sini. Router OSPF kita advertise loopback dari masing-masing router, kemudian kita advertise directly connected yang ada pada di antara router-router ya. Baik itu di router 1, di router 2 maupun router 3. Harusnya sih kalian udah pada paham. Oke, kemudian di sini untuk konfigurasi MPLS ya, untuk membuat ibarat kata jalan aspal MPLS nya gitu ya. Yang pertama kita mendefine MPLS label protokol LDP, artinya kita menjalankan protokol MPLS menggunakan protokol LDP gitu. Jadi untuk labelannya nanti menggunakan protokol LDP. Kemudian MPLS LDP router ID dari loopback 0 force dipaksa. Jadi untuk router MPLS-nya nanti akan menggunakan router ID dari interface loopback 0. Nah, di sini harusnya teman-teman punya pemikiran ya, harusnya ada pikiran buat membuat interface loopback. Itu harusnya udah tahu, berarti harus membuat interface loopback. Dari router SWF pun juga harus tahu ya kan, karena harusnya udah tahu. Karena kan di router SWF kita mengadvertise interface loopback, otomatis ya harus buat interface loopback. Kemudian untuk melabelkannya, caranya kita masuk ke interface-nya. Interface-nya ini interface yang terhubung antar router aja. Semisal R1 berarti di F00, kemudian R2 di F00 dan F01, di R3 di F00 gitu. Misalkan R1 di bawahnya router CE customer, maka interface-nya jangan di labelin MPLS gitu. Jadi dia cukup yang mengarah ke router P aja gitu. Nah, caranya gini. Masuk interface MPLS IP gitu ya. Masuk ke interface MPLS IP. Udah. Gitu aja, gampang. Langsung aja kita praktekkan. Rada ngelag ya, sorry. Ini kita tambahkan 3 router. Pilih 3, kemudian save, kemudian kita select dan kita start, baru kita susun dan kita buat linknya antar router. Lihat untuk topologinya itu 12 12 23 23. Oke, kita coba masuk konfigurasi di router 1. Oh, coba buka dulu deh router 2 supaya proses soalnya lebih cepat. Oke, kita ganti hostname dulu, enable configure terminal hostname R1, kita buat interface E00, kita masuk ke interface E00, sorry ya, shutdown, kemudian kita assign IP 12 12 12 1, kemudian kita buat interface loopback 0, IP addressnya 111 dengan subnet max 255.2555 menggunakan /32. Kemudian kita jalankan router OSPF 10
Kemudian kita masukkan network 111 dengan wildcard width 00 semua karena 132. Kemudian kita advertise network 12 ya, 0000255. Ini network yang terhubung langsung dengan router 1 gitu ya. 12 area 0 juga. Oke, kelar. Selanjutnya kita tinggal menjalankan MPLS label protokol LDP. Kemudian MPLS LDP router ID-nya kita dari LO0 dan force. LO0 force. Baru kita masuk ke interface E00. Kemudian MPLS IP. Oke, kelar. Gitu aja untuk konfigurasi studi kasus MPLS. Kemudian di router 2 enable configure terminal, ganti hostname R2. Kemudian kita assign IP-nya sebentar ya, kita sini. Interface E00 no shutdown. Di sini E00 saya ini mengarah router 1. Nah, berarti IP-nya networknya 12 itu pakai 12 2 1 udah dipakai gitu ya. Kemudian interface E01 ke kanan nih, dari router 2 ke kanan, E01 ini ke kanan ke router 3, no shutdown. IP address-nya itu 23.231. Kalau saya ini bebas juga sih IP-nya. Oke, kemudian kita buat interface loopback 0, IP address-nya adalah 2222 dengan subnet max /32. Selanjutnya tinggal kita jalankan router OSPF ya. Process ID-nya 10, networknya kita advertise 222 000 area 0, network 12 0 255 area 0, darah 124, network 23.323 0 255 area 0. Oke, kelar. Kemudian kita jalankan MPLS label protokol LDP. Kemudian MPLS LDP router ID kita paksa dari loopback 0, kita force, kita paksa. Baru kita labeling tiap-tiap interface-nya. Interface E00 MPLS IP, interface E01 MPLS IP gitu ya. Alright. Lihat di sini kita sudah melakukan neckbar atau adjacency antara router LDP kita ya, ada baik di router 2 dan router 1. Router 3 belum karena belum kita konfigurasi. Kemudian enable configure terminal, hostname R3, interface E00 no shutdown. IP address-nya itu 23.232, bebasnya sebenarnya asalkan jangan nabrak aja. Kemudian kita jalankan kita buat interface loopback 0 dengan IP 333 sampai paksa tuh 132 255 255 semua gitu. Kemudian kita jalankan router OSPF 10 dengan advertise network loopback-nya yang barusan kita buat ya, area 0, network 23.230 karena 2330 ini network yang terhubung langsung dengan router 3. Masukkan wildcard width-nya 225 area 0. Kemudian kita exit dan kita coba tunggu dulu sampai router SPF-nya jalan. Kita coba ping 23.233. Oke. Udah dicoba ping, udah adjacency dan tinggal MPLS LDP MPLS label protokol LDP. MPLS LDP router ID-nya dari L00 kita paksa. Kemudian kita labeling INT E00 MPLS IP. Alright, dan tunggu sampai neckbar-nya up. Oke, neckbar-nya up. Dan untuk verifikasinya tinggal kita show MPLS forwarding table. Nah, terlihat di sini sudah ada MPLS forwarding table-nya gitu ya, udah ada. Dan untuk verifikasinya, untuk koneksi dari router 3 ke router 1 melalui label MPLS itu jalan, kita coba ping pakai MPLS. Caranya gimana? Ping MPLS IPv4, kemudian kita masukkan IP-nya kita dari router 3 ping ke 111 ya, ke router 1/32 gitu. Ya, terlihat di sini sudah sukses dan kelar gitu doang. Oke, clear. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.